Welcome to Land of Dawn. Pertarungan di game yang ketiga. Ini bakal langsung terjadi. EPOS melawan pasukan dari tim RRQ. Dan menurut kalian di game kali ini siapakah yang akan berhasil memenangkan pertandingan? Sri dengan memakai Aero Valentina. Ada Astro Cat mencoba untuk mendapatkan purple dengan cepat. Rift mencoba untuk menjaga posisi Will Saver juga kini berada di main bawah. Guys, ini setauku ya, ini si Nile ini jago guys. Dia jago dalam memakai God Laner ya. Dan lawan juga gak mudah, ada Gears yang tadi sempat kalah di game yang kedua, tapi sepertinya akan mencoba untuk membalas kekalahan yang terjadi dengan kemenangan yang mungkin bisa dilakukan di gamenya kali ini. Dengan Raikage yang kini juga mulai mencoba memberikan rotasi, tapi poin ke pertama pun berhasil didapatkan langsung. Dan Skyway berhasil membuat Rift pun ternyata tertumbangkan langsung ya. Dan ada point kill, tambahan juga berhasil terbuka. Pembalasan dari tadi point kill yang sempat pasukan dari tim RRQ pun dapatkan. Will mencoba menghindari serangan yang tadi sempat terbuka langsung dari serang Raikage. Menghindari dengan sangat baik. Recall pun juga kini akan digunakan. Rift mencoba untuk juga ke arah samping, mulai mencoba untuk memberikan bantuan. Dan zoning pun kini juga sedang dipersiapkan. Fastguard nggak bisa terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat kadang berujung dengan keasingan ya. Dengan Fastguard yang kini memilih untuk bisa pulang terlebih dahulu, mencoba untuk memainkan permainan yang lebih pasif dan nggak terlalu agresif ya. Sehingga mungkin kayaknya pasukan dari tim EPOS pun juga kini harus berhati-hati untuk melakukan serangan mereka. Apalagi dengan turtle pertama yang bentar lagi bakal muncul. Kita akan lihat siapakah yang akan berhasil untuk bisa mendapatkan turtle pertamanya di game kali ini teman-teman ya. Dengan masih ada satu buat Rotsboot menjadi item utama dari Fastguard. Tentunya mencoba menghindari mungkin efek slow atau mungkin serangan-serangan yang bisa membuat Fastguard dalam bahaya. Tapi tambahan pickle pun terjadi di sana. Rift harus tumbang untuk kedua kalinya. Sisa pelatihan pun kini sedang dijalankan, membuat pasukan dari tim EPOS pun dalam ancaman. Belum lagi dengan purple-nya yang juga kini akan berhasil dicuri. Ada pemain tambahan yang mulai datang dan Astro Cat pun harus terkena eliminasi. Begitu tambahan pun terjadi dengan Den yang malah berhasil untuk bisa mengambil karakter turtle. What? Din bahkan kini masih mencoba untuk meningkatkan serangan. Predator kini mencoba dikeluarkan, membuat Yuzongnya pun dalam ancaman. Tapi dengan dari sekarat ternyata bantuan pun datang. Fastguard mencoba untuk melompat, memudahkan Skyway untuk bisa malah mendapatkan point kill sampan. Karena Din yang harus terkena point kill yang kedua kalinya ya. Kita lihat kali ini pasukan dari tim RRQ udah semakin kuat. Early game yang bisa untuk mereka pegang membuat pasukan dari tim EPOS pun dalam masalah. Meskipun ada beberapa serangan lagi yang kini juga bisa membuat bencana. Astro Cat mencoba untuk mengambil ke arah sebuah lava golem. Di saat Vania pun juga kini mulai datang, bersiap dengan steel cable yang mungkin bisa beraksi. Terlihat lagi pertarungan klasik Yuzong dan juga lapu-lapu kali ini. Siapakah yang berhasil memenangkan buy one berikutnya untuk kedua member dari tim EPOS dan juga teman-teman RRQ. Namun kali ini Raikage berhasil menggagalkan seorang Rift untuk bisa mendekat. Dan poin ketiga, nah, dan ini menjadi poin kill cukup penting sih, dimana Rift malah harus terus terkena tumbangan ya. Ada apa nih guys dari seorang Rift yang harus terkena poin kill terus menerus? Apakah ini bakal membuat pasukan dari tim RRQ punya kesempatan yang lebih enak nantinya untuk bisa masuk ke arah late game atau mungkin ke arah early game? Black Dragon Form juga kini dikeluarkan langsung, lakukan beberapa inisiasi dan Rift harus dipasangkan mundur. Nggak punya darah yang cukup banyak, harus mencoba untuk selamat. Namun Den karena beberapa serangan di saat guys pun juga harus malah memenangkan pertarungan di bagian bawah. Lihat dengan shield yang perlahan akan mencoba untuk dibongkar di sana. Shield perlahan akan hilang. Nah, melihat tambahan serangan pun juga kini akan dilakukan. Srey sedang menunggu sementara ada sebuah heptasis mencari item lain yang berhasil diambil oleh serang Hemene. Karena mungkin surprise-nya dari Den pun berhasil mengikat satu orang member pemain, bahkan double kill. Ini juga akan dilakukan Skyway dalam posisi yang masih cukup aman untuk bisa bertahan. Bahkan satu lagi serangan pun dilakukan juga karena Weaponion, tapi ternyata lebih dekat untuk bisa tersambar juga dengan satu solo kill yang berhasil Srey pun lakukan di sana. Lihat dengan Srey yang berhasil untuk membuka poin pertama. Ini mencoba untuk bermain-main juga karena teman-teman dari tim RRQ. Belum ada dengan purple-nya yang tentunya mungkin bisa di pressure juga untuk kali. Tapi turtle kedua ini juga harus bisa diwaspadai untuk kedua tim. Siapakah
Dia akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah turtle yang kedua di gamenya kali ini teman-teman ya. Ini Dan-nya udah juga mainin satu split push ya teman-teman ya. Bakal ngincar langsung ke arah turret di bagian atas untuk bisa diambil. Dan Skyway terlihat harus mencoba untuk menjaga dengan cepat. Namun turtle-nya ini bakal ada perebutan. Fury of Onyx tadi sempat terjadi, tapi malah membuat mereka yang tersambar langsung dengan satu Shadow Kill. Tapi last hitnya Rift yang malah berhasil lakukan, dan pengambilan turtle-nya malah berhasil didapatkan. Retribution dari seorang Ultra Kid berhasil mengambil charge untuk pasukan dari tim EPOS. Dan lihat, Black Dragon Form kini masih menari. Namun apakah mencoba untuk memaksakan pertarungan jika pasukan dari tim RRQ gak ingin kehilangan pemain lagi? Mereka harus mundur, tapi mereka pun gak bisa mudah selamat. Dan Din membuka mega kill di bagian pas sana, menjadi XP laner yang sangat dibutuhkan untuk membuat pasukan dari tim EPOS pun melakukan pengambilan. Belum lagi dengan kenekatan ya yang tentunya Dan tadi sempat lakukan, membuat bencana. Bahkan Fastguard pun juga kini harus berhati-hati di sana. Breath Fighter kembali digunakan, membuat serang Fastguard pun harus dipatasi. Berhasil kabur di saat ada Benatres yang tadi mencoba untuk juga memberikan luka, tapi Will Safford dipermudah untuk bisa mendapatkan satu turret langsung di area bawah sana. Objektif game yang bakal dipush bakal membuat semakin juga sulit pasukan dari tim RRQ melakukan sebuah serangan atau permainan yang baik di gamenya kali ini. Mereka harus berhati-hati untuk bisa membuka warnya lagi, tapi tersambarkan dengan Breath Fighter yang mungkin bisa dilakukan lagi oleh Dan-nya kali ini. Skyway mulai seperti mencoba diincar satu turretnya dari top lane, dan turret kedua berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim EPOS. Mencoba hindari juga pergerakan dari Skyway yang tadi mencoba mengisap darah dengan cukup besar, tapi Will Safford selangkah lebih depan. Gas dalam ancaman, sebentar lompatan pun berhasil dilakukan. Benatres pun langsung digunakan dan Will Safford terkena gankingan. Kupikir sendirian, ternyata bawa satu selingkuhan ya teman-teman ya. Ada seorang Fastguard tadi sempat berhasil melompat dengan cepat, sehingga Will Safford pun dalam posisi yang gak cukup baik. Cutrot masih tadi sempat memberikan luka, dan Sri terlihat harus kini berhasil terkena point kill. Bersama dengan adiknya serang Skyway juga tadi berhasil untuk bisa mendapatkan point kill di bagian atas sana. Dan Din bersama Sri kini harus terluka. Goldnya mulai mencoba untuk dipimpin lagi oleh pasukan dari tim RRQ, dan pengambilan ke arah turtle yang ketiga ini bakal menjadi sebuah notice sih. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa ngambil untuk turtle-nya ketiga kali ini? Bisa seorang Fastguard melompat langsung menandai serang Rift yang kini akan masih berhasil untuk kabur, malah terkena point kill. Dan Gears pun mendapatkan satu killing spree, dan satu Trustboot juga udah diambil lagi untuk seorang Heimerdinger ya, yang akan mulai bersiap mengambil turtle yang ada di top lane. Berhasilkah? Ada Dan dan Astro Cat yang juga mulai bersiap untuk bisa meningkatkan lagi penyerangan mereka. Dan turtle yang berikutnya apakah didapatkan? Dicuri oleh pasukan tim EPOS dengan Astro Cat yang berhasil membuka Retribution. Turtle pun berhasil diambil dan harus memukul mundur pasukan dari tim RRQ untuk bisa pulang ke arah belakang lagi, dan mulai pengejaran perlahan dilakukan lagi, saling mencoba untuk jual beli serangan. Dan ini bakal membuat kedua tim dengan kesempatan yang sama-sama besar untuk bisa mendapatkan kartu kemenangan. Belum lagi dengan satu shadow kill yang harus dirasakan. Raikage tumbang. Katra tadi sempat dimainkan dengan seorang Dan yang malah mencoba untuk maju ke depan. Tambahan tadi flicker harus tadi berhasil terjadi. Dengan lihat ada satu turret di bagian tengah yang kini akankah harus berhasil dihancurkan untuk pasukan dari tim EPOS di gamenya kali ini. Terus bagian bottom lane juga masih ada pertarungan yang terjadi. Skyway kita lihat kali ini harus malah terkena beberapa gankingan. Abis ini kosong Mas Ian, mau ikutan lagi kah Mas Ian? Tadi kemana Mas Ian? Masih ada satu slot lagi Mas Ian ya untuk ikutan. Black Dragon Form digunakan langsung, mencoba untuk mengincar sepertinya ke arah seorang Will Safford yang kini gak ada perlindungan. Tapi lihat ada beberapa point kill pun juga terjadi dari pasukan teman-teman tim RRQ. Dengan Skyway masih mencoba mengamuk, tapi apakah cukup kuat untuk bisa bertahan sendirian versus everybody? Giovanni pun datang, dan Guys pun juga siap untuk bisa melakukan sebuah penyerangan, bahkan berhasil memenangkan pertarungannya melalui serang Will Safford di bagian depan. Di Passion pun berhasil membuat Astro Cat pun terkena tembakan double kill, bahkan triple kill pun terjadi. Bahkan Maniak pun juga kini dilakukan. Gears Maniak di game yang sekarang membuktikan jadi pemain yang sangat-sangat luar biasa, harus diwaspadai oleh teman-teman dari tim EPOS. Dan kita lihat tadi ada momen dimana tadi Maniak ya sempat dilakukan oleh serang Gears di gamenya kali ini. Luar biasa banget momen dimana Gears tadi berhasil mengunci Maniak.
Mandi biar nggak kucal dulu bang. Boleh Mas Ian. Abis ini ikutan ya Mas Ian ya. Mas Ian mau ikutan guys, abis ini guys. Mana yang tadi berhasil dilakukan oleh GRS menjadi tentunya pengharapan untuk RRQ bisa mendapatkan ke arah kemenangannya. Belum lagi dengan Lord yang juga berada di main atas. Kita akan jadi tempat untuk bisa diambil langsung untuk pasukan dari tim RRQ. Riff dan juga seorang Astrocat masih menunggu, mencari kesempatan untuk bisa memberikan pembalikan keadaan. Tapi Riff masuk dalam jebakan. HB tadi sempat terbuka. Hampir saya juga banyak membuat darahnya pun hilang. Dan sementara kita lihat juga di bagian bawah Skyway perlahan juga mulai memberikan inflasi ke arah sebuah buff. Datangnya seorang Heidegger mungkin juga bisa membantu. Tapi Astrocat pun tumbang duluan dan Black Telephone pun juga kini akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah pemain. Buria Phoenix pun terjadi lagi dengan Dan yang juga kini harus mencoba untuk memberikan bantuan ke arah teman-teman dari tim EPOS. Belum dari seorang Skyway yang masih begitu menggila dan dari bagian depan sana, meskipun ternyata Rekaigo pun juga harus menjadi korban kedua. Kekerasan dari pasukan tim EPOS yang kini malah berhasil memenangkan sebuah gengkingan. Double kill from Dan berhasil terasa, tapi malah ada pengalihan perhatian yang ternyata dilakukan RRQ. Diam-diam mereka mencoba untuk ngambil ke arah Lord langsung ya untuk gamenya kali ini dan ngebuat pasukan dari tim EPOS ini bakal kesulitan jika Lord yang kali ini ya harus berhasil diambil untuk pasukan dari tim RRQ. Dan belum lagi kita lihat ada pertarungan tambahan yang kini akan terjadi, membuat masalah. Belum lagi dengan Gears yang berhasil untuk membuka legendary. Tambahan pick off kini akan dipegang, namun terkena sebuah HBD. Meskipun Sapphire pun juga harus mau terkena tumbangan. Cutthroat-nya berhasil begitu baik untuk langsung dilakukan. Dan Astrokid harus kini pulang, mencoba untuk kabur secara perlahan. Riff pun mencoba untuk mengirimkan bantuan, menjadi badan di bagian depan, tapi terlalu sendirian, harus berhati-hati. Riff kini versus everybody di saat bantuan dari seorang Astrocat pun juga cukup sulit untuk bisa masuk dengan memberikan point kill. Dengan Lordnya juga harus kini diantisipasi dan sepertinya masih bisa dilakukan oleh Dan yang sedang sendirian aja. Halo Kak Archie, halo Bang Vin, welcome. Maklum Bang, mana ada pengangguran ya. Gak mungkin guys. Ini Sultan juga guys, Mas Ian guys. Thank you Kak Archie. Wah, gimana kabarnya Kak Archie? Baik Kak Archie Kak. Ini EPOS kalau kita lihat dari segi gol, emang mereka masih tertinggal bersama dengan point kill, tapi nggak ada kemungkinan, nggak ada, ya nggak mungkin ya bisa membuat mereka mengejar ketinggalan untuk gamenya kali ini. Semalam best of 5 itu turnamen Malai teman-teman ya. Bukan turnamen, Scrim Malai. Dengan turret yang harus juga dihancurkan di arah top lane, perlahan mulai mencoba untuk memainkan objektif lagi. EPOS kini harus makin sulit. Belum lagi dengan Skyway juga kini harus melakukan war tambahan. Belakang tengah pun terbuka dengan Fury of Phoenix dan lihat seorang Gas pun malah berhasil menculik seorang Stray. Ada tambahan pick off yang juga kini sebenarnya akan dipaksakan. Tersambar dengan satu berserok kill, tapi masih cukup kuat untuk bisa mengambil pemain. Bahkan turret pun harus dihancurkan langsung di area atas sana. Dan ini bencana, dan pun harus terlihat sendirian di sana. Masih mencoba untuk menahan dengan wave minion yang masih berhasil ditangkar. Rose Gold Meteor jadi item lainnya untuk seorang Heidegger yang kini akan mencoba untuk mengambil karena Lord yang ada di area atas sana. Hari ini udah oke. Kemarin bencana Mar, pecah WS gua katanya. Ente Kak Archie, cuman is oke gak sih? Pecah pecah WS terbit lah. OS biasanya sih. Enggak lah guys. Kak Archie harusnya gaco guys. Harusnya tiba-tiba nanti win streak lagi bro. Dan udah biasa sendirian katanya bejir. Ada double kill dilakukan oleh Gears, mencoba teman gila. Lagi dengan momentum yang berhasil dilakukan. Mania kedua pun malah berhasil didapatkan. Dan bencananya Will Saver pun kini sendirian. Belum lagi dengan 3 orang pemain yang bakal datang. Will Saver apakah bisa menahan? Berhasil kalau untuk melakukan sebuah defense. Di saat lompatan pun gagal mengenai serang Will Stafford yang masih bergegas, mencoba menahan wave-nya untuk bisa masuk. Tapi Gas pun tersambar langsung. Poin yang terjadi, shutdown tambahan pun juga akan terbuka. Masih menahan wave-nya terlebih dahulu dan Will Stafford gagal mengejar. Tapi setidaknya ini bakal menjadi notice untuk pasukan dari tim EPOS untuk bisa menahan gamenya di match kali ini guys. Gak ada hujan, gak ada nggak ada angin, tiba-tiba maniak. Iya sih guys, emang Bunkers gacor guys. Bagas ini udah maniak kedua kalinya ya. Ini maniak yang keduanya nih guys. Dalam satu pertandingan bisa buat maniak 2 kali. Saya emang Bunkers doang guys.
Loh. Bukan di sini. Oke, kita lihat war pun bakal terbuka lagi. Kali ini pasukan dari tim RRQ mencoba untuk membawa serang Skyway yang harus sendirian di bagian depan. Mencoba untuk memainkan pertarungan dengan harus melawan beberapa member. Dan sepertinya kewalahan, gak bisa sendirian. Membutuhkan pasangan ya untuk bisa datang dan siap untuk bisa mengcover juga. Karena kayaknya agak sulit juga sih guys bertahan sendirian. Itu sama seperti hubungan juga ya, kalau kalian bertahan sendirian pasti akan sulit terjadi. Apalagi kalau misalnya dapetin pasangan yang inginnya malah putus mulu ya. Ada Brevetter menyabar langsung. Gales harus mencoba untuk kabur. Konsil tadi terbuka, diselamatkan langsung serang Fastguard. Dengan Heavy tadi mencoba untuk membuka beberapa serangan tambahan, tapi malah membuat serang Will Salford lebih dekat karena seorang Kiss yang harus bersabar langsung dengan satu gebokan. Dan lihat platingan pun masih dijalankan. Membuat turret di bagian tengah pun juga kini akan kami coba diambil langsung untuk pasukan dari tim EPOS dan HBD. Tadi terjadi serang Vania pun tumbang kali ini. Dan turret di bagian tengah pun berhasil langsung dihancurkan dan membuka space. Dimana Lordnya pun akankah berhasil didapatkan untuk pasukan dari tim EPOS. Berapa? Masih ada 9 Bang Jilan. Lordnya akan mencoba diambil. Berhasil didapatkan langsung untuk pasukan dari tim EPOS. Retribution cukup ready mengambil langsung meskipun Fastguard tadi mencoba untuk membuka sebuah inisiasi, tapi kini malah harus berhati-hati. Belum lagi dengan jalur escape yang harus dipotong langsung dari teman-teman tim EPOS. Fury of Phoenix mencoba digunakan juga untuk bisa setidaknya memberikan sebuah efek stun dan bisa memaksimalkan mereka juga untuk bisa pulang ke arah belakang sana. Dan lihat masih ada beberapa kondisi di mana pasukan dari tim RRQ masih mencoba untuk memainkan serangannya. Kursi bagian bawah, Skyway berhadapan lagi dengan seorang Dean. Yang kini akankah ada pemain yang berhasil terkena sebuah panis? Pertarungan masih berlanjut, tapi malah membuka Black Dragon Form. Dan Rift bersama Will Salford pun kini mulai muncul dari samping, mengkagetkan langsung seorang Skyway yang kini harus mencoba untuk kabur, tapi posisinya bakal ditandai. Dan kini Skyway pun harus versus everybody lagi. Pengambilan pun berhasil dilakukan di gamenya kali ini. Buat bencana bermain dengan satu space di mana turret di bagian bawah pun juga akan mencoba dihancurkan. Abis ini mode 2 ya Bang Jilan, ku masukin ke cadangan dulu ya. Nanti kalau ada yang ninja mungkin bisa masuk Bang Jilan 2 orang ya. Atau mau coba di booking di 5 bisa juga. Jadi kalau misalnya di 4-nya nggak ada, di 5 main langsung. Maukah di match 4? Aku soalnya nggak tahu nih ada yang ninja atau enggak. Kalau yang ninja sih mungkin bisa masuk. Iya, di cadangan, diantrikan. Jadi kalau misalnya ada 2 yang kosong karena orang yang nggak ada, nanti kau masuk Bang, gitu ya. Boleh kalau mau kayak gitu boleh. Dengan satu Ciro membuka semua masalah, malah membuat sebuah MU dari serang Stray pun hilang begitu saja bersama dengan dirinya. Lihat dari samping, tembakan dari Gales masih berhasil untuk melakukan sebuah eksplorasi. Namun kini Speed Pulse pun juga harus bisa dihindari oleh pasukan dari tim RRQ. Mencoba untuk tadi menghadirkan ancaman dengan Speed Pulse tambahan, tapi untungnya 2 pemain dari pasukan tim EPOS yang baru datang gagal untuk bisa mengejar. Pergerakan Fanny-nya memang sangat-sangat fleksibel. Belum lagi dengan Bennett Race juga terbuka, membuat Will Salford kini di dalam masalah. Turretnya berhasil dibongkar langsung di area tengah sana. Seperti main atas, ada squad kan di match 4 katanya. Aduh guys, kalau squad-squad belum ada nih teman-teman. Halo Ren, welcome Ren. Dia masih mencoba untuk menjaga base-nya pasukan dari tim EPOS. Dan kini juga harus berhati-hati karena sebuah lompatan tadi sempat terbuka. Fastguard mencoba untuk memainkan momentum, tapi malah harus membuat pasukan dari tim RRQ pun kini kerugian. Ada 1 member yang tumbang, Fastguard bersama dengan Gas yang juga malah berhasil membuka double kill. Steel Cable yang begitu cepat untuk bisa membuat Heimendinger pun mundur lagi. Sepertinya harus ke belakang dan mengambil purple terlebih dahulu, tapi kini punya kesempatan untuk bisa mengambil ke arah Lord yang juga ada di arah bawah. Akan didapatkan oleh pasukan tim RRQ. Belum lagi dengan Astro Cat yang harus menunggu untuk respawn lagi ya. Kini masih menjadi pemain yang harus melakukan cooldown ya. Lord yang juga kini akan diambil dan mulai bersiap dengan Will Salford yang kini mencoba untuk membuka satu kesempatan, tapi Dean
membuka pengambilan. Lordnya didapatkan, satu sontekan dari Den cukup mahal, bahkan Heimerdinger harus dikasih paham sebenarnya dengan Winter Truncheon yang kini berhasil untuk diambil, memudahkan Sri untuk bisa memberikan follow up langsung dengan AMU-nya kali dan harus membuat bencana karena Lord pun didapatkan oleh pasukan tim EPOS di sana. Buset guys, Den tanpa retri dan hanya modal nekat ya. Ini malah membuat RRQ harus kehilangan Lord yang pertama. Oh, kedua atau ketiga? Ketiga guys ini guys. Lord ketiga ya untuk gamenya kali ini. Dan harus membuat pasukan dari tim RRQ pun berhati-hati. Meskipun kali ini Seran Skyway mencoba memberikan tadi sebuah kejutan. Black Dragon formnya, siapakah yang akan dijadikan tujuan? Mencoba untuk mencari pemain serang. Will Savar akankah jadi tujuan utama? Dengan darah yang cukup banyak harus hilang begitu saja sehingga point kill nggak berhasil untuk bisa dihindari. Dan ini jadi bencana lagi karena 3 pemain tersisa. Benetrans mencoba untuk mengulur waktu. Dengan Fanny juga kini bakal mencoba untuk memainkan Steel Cable. Tapi dengan darah sekarat bonus tersambah dengan seorang pemain. Dan untung saja Immortal yang hilang gagal untuk bisa membuat dirinya pun diamankan. Dan base-nya pun masih bisa ditahan. Fanny pun masih bergerak mencoba untuk melakukan satu split push tambahan. Namun dengan adanya 4 orang member dari pasukan tim EPOS yang kini bakal mulai masuk ke bagian dalam, bakalkah membuat bencana. Brevetor mengamuk lagi di depan sana. Dan Riv mencoba untuk juga membantu, memberikan tambahan darah atau mungkin bisa menyegel beberapa member dari pasukan yang untuk bisa nggak maju ke arah depan. Dan masih membutuhkan bantuan dari segi damage. Serang Will Savar kini akankah datang, memberikan sebuah serangan tambahan dan memberikan ancaman. Dan harus memukul mundur pasukan tim RRQ untuk bisa selamat ke arah belakang sana. Namun ini dia menjadi beberapa pemanfaatan turret lain yang mungkin bisa dikunci ya oleh teman-teman dari tim EPOS di gamenya kali ini. Objective Gaming berhasil dipush dengan baik. Dan akan semakin sulit juga untuk pasukan dari tim RRQ menahan pertarungannya di game kali ini dengan gold yang begitu melimpah terjadi untuk pasukan dari tim EPOS. 72.000 gold sudah berhasil untuk mereka dapatkan langsung ya. Halo John, welcome. Dengan Skyway yang juga kini akan membuka satu buah war tambahan, menunggu di area samping, harus menjadi tempat persembunyian. Dengan 3 orang pemain yang juga kini mulai bersiap. Item-item yang juga udah berhasil diambil, tapi Fastgar kini bakal mencoba di ABD. Gagal untuk bisa menyerang dengan cepat. Lord yang keempat pun juga udah mulai muncul di sana. Dan Will Savar udah ngamanin item-item yang memang bakal lebih berdamage lagi untuk dirinya, kayak Wind of Nature, Dragon Spear, ada juga Malfic Roar ya, dengan dari yang Berserk Cavalry dan juga satu buah Immortality. Udah, iya Bang Jun udah lama nggak kelihatan Bang Jun. Semangat ya Bang Jun ya. Wah, lagi semangat kerja guys. Semangat Bang. Lompatan tadi gagal untuk mengenai, tapi Rift juga harus berhati-hati karena posisi Lordnya pun kini harus dalam bahaya. Siapa yang akan berhasil untuk bisa mengunci karena Lord yang sekarang Rift masih cukup nekat memasangkan serangannya di bagian depan. Namun Lordnya pun malah berhasil didapatkan pasukan dari tim RRQ, malah berhasil juga mengunci sebuah triple kill, tapi best turretnya sebenarnya gagal dihancurkan oleh Den yang gagal memaksakan. Dan malah seorang Will Savar kini sendirian, base-nya pun hampir saja dihancurkan. Tapi dengan datangnya beberapa bantuan dari pasukan tim RRQ ini bakal membuat masalah bencana untuk EPOS yang harus sepertinya kini akan mulaikah mencoba dikalahkan di game yang ketiga. Wah, ini harus ada pengalihan perhatian sih, karena Lordnya akan sulit banget untuk bisa tereliminasi. Tapi kali ini dengan efek Sun membuat Lordnya pun dipermudah untuk langsung masuk. Dan endgame-nya pun dikunci oleh RRQ lagi. Dan EPOS pun harus dikalahkan. Guys, akhirnya dikalahin lagi guys. Tim dari EPOS dikalahin lagi ya. 3 kali guys. Ini lagi lose track kah? Astrocat dapetin coklat dengan 2 silver dari Stray dan juga Rift di sana, dengan emas dari Den, dan juga ada Will Savar yang mendapatkan MVP ya. Iya, udah 3 kali belum pecah telur ini Kasa. Buset guys, adakah orang-orang terkuat yang bisa membantu tim dari EPOS guys? Dengan Gers yang malah juga berhasil untuk mendapatkan MVP dengan 22 poin kill guys. Gelo ya, 2 kali maniak guys. Dengan 2 emas dari Fastguard dan juga Skyway, 2 silver Raikage dan Heimerdinger menjadi pelengkap. Tinggal saksikan juga kalian bisa cek 25 berbanding 37, durasi pertandingannya 23 menit guys. Luar biasa sih ya. Kalau lihat dengan dominasi
memang ada sempat disiplin banget juga teman-teman dari tim EPOS untuk bisa memanfaatkan defense-nya ya. Cuman akhirnya mereka nggak bisa bertahan dengan terlalu lama guys. Apalagi tadi ada hanya 2 orang aja ya untuk bisa melakukan sebuah pertahanan di gamenya kali ini, sehingga harus membuat EPOS pun langsung bisa dikalahkan.